Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pembina menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madia Alisha Salsabila, STB 4368, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Izin untuk memaparkan laporan hasil PKL yang saya lakukan di Rutan kelas 2B Prabumuli. PKL itu merupakan karya ilmiah yang dilakukan oleh para taruna dengan melakukan observasi, pengumpulan informasi maupun pengamatan eh, pa- pada UPT yang telah ditentukan, yaitu Rutan kelas 2B Prawomuli. Nah, untuk mewujudkan calon petugas pemasyarakatan yang handal, nah dilakukan pengenalan lapangan yang disebut PKL atau praktek kerja lapangan. Nah, Taruna Madya ini berkewajiban untuk melaksanakan PKL untuk memperoleh wawasan, pemahaman, dan pengalaman praktik sehingga mampu membandingkan teori dan pengalaman di lapangan. PKL juga bertujuan untuk sarana melatih taruna dalam menulis esai dengan kaidah tulisan ilmiah. Untuk laporan yang saya buat ini, saya susun mengenai pelaksanaan pembinaan dan perawatan tahanan selama masa COVID-19 di Rutan kelas 2B Prabumuli. Adapun tujuan dan manfaat, yang pertama untuk menerapkan dan berkontribusi pada UPT, yang kedua memahami dan mentaati serta menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam praktik kerja lapangan, yang ketiga mendapatkan pengalaman kerja, dan yang terakhir mengetahui pelaksanaan perawatan tahanan di UPT. Nah, sejarah singkat mengenai Rutan kelas 2B Prabumuli, yaitu dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.16.PR.07.03 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang perubahan status dari cabang rutan ke Rumah Tahanan Negara kelas 2B Prabumuli. Kemudian tugas dari urutan kelas 2B Prabumuli sendiri yaitu melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian fungsinya yaitu melakukan pelayanan tahanan, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban rutan, serta melaksanakan pengelolaan rutan dan urusan tata usaha rutan. Rutan kelas 2B Prabumuli ini terdiri dari 2 lantai dan 1 lantai eh, dan luas 855 meter persegi dengan kapasitas 193 orang. Dan saat ini berisi 565 narapidana dan tahanan yang terdiri dari 6 blok, blok wanita, blok anak-anak, dan blok karantina. Kemudian struktur dari organisasi Rutan kelas 2B Prabumuli itu yang pertama dikepalai oleh Bapak David Rosehan AMDI PSH, selanjutnya Kepala Kesatuan Pengamanan yaitu Bapak Doni Mira Saputra SH, selanjutnya Kasubsi Pelayanan Tahanan oleh Bapak Evan Armen dan Kasubsi Pengelolaan oleh Ibu Anita Ningsih. Visi dan misi dari Rutan Prabumuli itu sendiri, yaitu memulihkan kesatuan dan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Misinya yaitu melaksanakan pelayanan dan perawatan terhadap tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka hukum, serta melakukan pencegahan dan penanggulangan serta kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Di rutan kelas 2B itu sendiri terdapat subsi pelayanan tahanan yang mengurusi tentang administrasi tahanan narapidana, Bimkemas, penyuluhan hukum, pembinaan kepribadian, pelayanan publik,
perawatan kesehatan, subseksi keamanan, dan subseksi pelaporan dan tata tertib. Eh, Jadi di pelayanan tahanan itu terdapat registrasi tahanan narapidana yang di mana terregistrasi di aplikasi SDP. Kemudian dalam BIM Kemas ini juga melakukan kegiatan pengusulan remisi, asimilasi, dan program pembinaan bagi WBP dan warga binaan. Selanjutnya terdapat juga penyuluhan hukum, yaitu mengenai penyuluhan hukum bagi kepentingan warga binaan dan tahanan itu sendiri. Selanjutnya ada pembinaan kepribadian, di mana terdapat kegiatan pembinaan kepribadian berupa pembinaan keterampilan dan lain-lain. Selanjutnya ada layanan publik yang dilakukan kunjungan virtual, kemudian terdapat juga penitipan barang, layanan pengaduan, serta layanan informasi. Selanjutnya ada perawatan kesehatan, yaitu kegiatan perawatan rutin warga binaan, kemudian rujukan warga binaan yang berobat ke rumah sakit, serta juga mempelajari mengenai penanganan awal penderita sakit jiwa. Selain itu, pada masa COVID-19 ini juga melaksanakan pemeriksaan baik bagi narapidana tahanan yang akan masuk maupun yang akan keluar. Selanjutnya ada subsidi pengelolaan. Subsidi pengelolaan itu sendiri melaksanakan kegiatan kepegawaian, yaitu mengenai hak dan kewajiban ASN, kode etik maupun administrasi kepegawaian. Selanjutnya melakukan kegiatan penyusunan laporan gaji dan tunjangan, perpajakan, dan administrasi keuangan. Selanjutnya tata usaha, yaitu tentang tata surat menyurat yang menggunakan aplikasi Sumaker atau surat masuk dan keluar. Selanjutnya ada BMN dan Sarpras, yaitu mengenai pengelolaan BMN, sarana dan prasarana yang terdapat di rutan kelas 2B Prawumuli. Selanjutnya, Subsidi Kesatuan Pengamanan Rutan atau KPR itu melaksanakan pengawasan terhadap warga binaan serta pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban rutan, melakukan pengawalan dan penerimaan, penempatan dan pengeluaran warga binaan, penggeledahan kamar warga binaan, serta melaksanakan pengamanan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban di lingkungan rutan. Kemudian, penerimaan tahanan baru itu berpatokan pada peraturan surat nomor pas strip PK.01.01.01/750 yang mengharuskan tahanan baru untuk diterima dalam keadaan sehat dan bebas terjangkit virus COVID-19 yang dibuktikan dengan rapid test yang bersifat negatif. Kemudian selama masa isolasi, tahanan baru akan menjalani olahraga jemur pagi. Kemudian untuk menjaga kesehatannya juga diberikan suplemen berupa vitamin C, dan petugas juga melaksanakan pemantauan kesehatan secara rutin oleh petugas. Kemudian petugas juga memberikan penyuluhan secara rutin mengenai COVID-19, serta penyuluhan mengenai gaya hidup sehat di masa pandemi, serta seperti tata cara batuk atau bersin. Kemudian jika ada warga binaan yang mengalami gejala COVID, maka akan harus segera melaporkan diri ke petugas kesehatan dan berobat di klinik. Kemudian berdasarkan surat edaran nomor M.PK.HH.01.01.01/04 menjelaskan bahwa diberlakukan penundaan penerimaan tahanan, kegiatan sidang, dan juga kunjungan selama masa pandemi COVID-19. Namun di samping itu dilaksanakan juga kunjungan secara online, yaitu dengan memberikan pelayanan video call bagi tahanan dan narapidana dengan keluarganya agar tetap dapat bertatap muka. Selain itu juga dilaksanakan penitipan makanan bagi tahanan dan narapidana dari keluarganya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dan prosedur penerimaan makanan yang sesuai dengan standar operasional. Kemudian dalam pertengahan pelaksanaan PKL kemarin,
Kembali diberlakukan kunjungan terbatas dengan persyaratan tertentu. Di antaranya pengunjung harus em, telah melaksanakan vaksin, booster, ataupun menunjukkan surat rapid test yang menunjukkan bahwa negatif dari COVID-19. Kunjungan juga dibatasi dalam waktu seminggu sekali dengan waktu kunjungan selama 30 menit. Kesimpulan dari PKL yang telah dilaksanakan di Rutan Kas 2W Prabu Muli bahwa dari segi pelayanan tahanan dan narapidana itu sudah dilaksanakan dengan baik. Dilihat dari kesigapan dalam menangani permasalahan yang ada. Kemudian juga para petugas menanggapi keluhan-keluhan dari para tahanan dan narapidana itu dengan baik. Baik permasalahan keamanan maupun pelaksanaan kesehatan itu diatasi dengan prosedur yang baik. Dan juga pencegahan terhadap penyakit yang berbahaya itu dilakukan serta pembekalan yang baik terhadap narapidana itu senantiasa diberikan agar menjadi individu yang lebih baik. Saran dari penulis yaitu yang pertama, memberikan apresiasi terhadap petugas pemasyarakatan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang optimal dalam tugasnya. Yang kedua, itu perlu upaya yang lebih dalam memberikan dorongan terhadap tahanan dan narapidana agar mereka dapat hidup sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan yang terakhir, yaitu dengan mempertahankan apa yang telah diperbuat dengan baik di dalam menjalankan tugas sebagai petugas pemasyarakatan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.